Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimina wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah kita di momen sekarang bisa kembali berkumpul sehingga kita bisa sama-sama bertolabul ilmi, karena memang ini suatu perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai hambanya diperintahkan untuk melaksanakan thalabul ilmi, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli minal muslimin. Maka oleh karena itu kita sama-sama di momen yang indah ini kita melaksanakannya, dan semoga Allah memberikan kepada kita kepahaman, ya, karunia, rahmatnya, sehingga kita diberikan kemampuan untuk bisa memiliki ilmu. Nah, karena sesuatu perkara yang diperintahkan Nabi tadi, yang disabdakan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammadin, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara menuntut ilmu, maka semoga kita mendapatkan pemahaman daripada yang kita pelajarin di momen yang indah ini. Ma'asyiral muslimina wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Insyaallah di momen yang indah ini kita memasuki kepada perkara doa, ya, yang kita pelajarin daripada kitab Sifatus Shalat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'anaka taroha. Maka kitab ini sebagai pengantar kita di dalam menuntut ilmu di momen yang indah ini, agar kita mendapatkan kemanfaatannya, dan kita pelajari bahwa ini adalah doa-doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan ibadah sholat. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umatnya, ya, kita berusaha untuk mengikuti jalan hidupnya Rasulullah SAW, terlebih dalam perkara sholat, karena ini sholat ini suatu perkara yang diwajibkan dan suatu perkara yang bakal pertama nanti kita akan ditanya, ya. Maka sholat ini kita harus berusaha untuk memperbaikinya jika memang belum tepat pada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Maka di momen ini, yuk mari kita sama-sama mempelajarinya. Ini tentang doa iftitah. Ya mungkin sebagian orang, saya rasa bukan sebagian, semua orang Islam ini sudah paham dengan doa iftitah ini, ya. Cuman kan doa iftitah ini memang cukup banyak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, ya. Jadi bukan satu atau dua saja. Ini ada beberapa yang dicatatkan di dalam kitab ini dalam perkara-perkara untuk melaksanakan doa iftitah.
ya. Karena memang Rasulullah itu, para sahabat itu mendengar dari Rasulullah SAW secara langsung bagaimana ya Rasulullah kami melaksanakan doa iftitah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Nah di kitab ini insya Allah nanti kita akan bahas ada 12 doa iftitah ya. Jadi boleh mana saja nanti kita kalau kita mempergunakannya di dalam sholat gitu ya, boleh mana saja yang dipergunakan karena ini memang semua tercantum di dalam kitab Asifatus Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan insya Allah ini akan menjadikan suatu ilmu mungkin tambahan karena memang doa iftitah kan kita semua juga sudah melaksanakan ya. Nah, tapi mungkin dengan adanya pembelajaran kita di momen sekarang ini akan menambah wawasan lagi. Oh ternyata doa iftitah ini yang saya baru dengar, nah atau saya baru tahu, ya kan? Atau memang misalkan saya baru tahu doa iftitah yang ini saja. Nah mudah-mudahan dengan adanya kita mempelajari doa iftitah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Asifatus Sholat Nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya ya. Karena Rasulullah SAW ini memulai bacaan sholat ya, memulai bacaan sholatnya dengan doa-doa yang cukup banyak dan beragam gitu di dalam doa iftitahnya ya. Nah, maka pada bacaan ini beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya dan menyanjungnya ya. Maka bacaan seperti ini pernah beliau ajarkan ya kepada Al-Musi gitu. Al-Musi salatahu, yaitu siapa Al-Musi ini adalah orang yang pernah melakukan sholat secara tidak benar ya, Al-Musi. Jadi Al-Musi salatahu, jadi dia sudah melaksanakan sholat gitu, sudah melaksanakan sholat tetapi sholatnya belum pas lah katakan gitu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada Al-Musi, yaitu orang yang belum benar di dalam sholatnya, terutama mungkin ini di dalam doa iftitah ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tatimmu sholatu ya hadim minan nas hatta yukabbira wa yahmadallahu jalla wa aja wa yusni alaihi wa yaqul wa yaqra'a bima tayasyara minal Qur'an ya. Jadi tidaklah sempurna suatu sholat bagi seseorang ini hingga dia bertakbir memuji Allah jalla wa aja dan menyanjungnya gitu, serta membaca bacaan yang mudah daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim. Nah ia menilai sahih dan disetujui oleh Az-Zahabi gitu. Disetujui oleh Az-Zahabi. Nah, beliau juga Rasulullah SAW terkadang membaca doa ini dan terkadang membaca doa yang lain ya, dan doa-doa iftitah yang biasa beliau baca adalah diantaranya ya, diantaranya yang pertama ya di dalam kitab ini adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'alta bainal masri'i wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqas saubul abyadu minadan nas. Allahumma ghasilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Nah, mungkin itu orang sudah banyak yang memahami ya, membaca doa yang itu. Itu adalah doa yang pertama di dalam iftitah gitu ya. Nah, boleh. Kalau memang itu sudah biasa ya silahkan, memang itu sudah termasuk daripada doa iftitah.
Itu yang artinya itu, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan kesalahan-kesalahan, yaitu dosa-dosaku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara belahan timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada kesalahan-kesalahan, dosa-dosaku, sebagaimana pakaian putih dibersihkan daripada kotoran. Ya Allah, basuhlah diriku dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosaku dengan air es, air embun. Nah, itu ya. Jadi doa yang pertama di sini, doa iftitahnya adalah Allahumma ba'id baini wa baina hutayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jadi agar Allah apa? Membersihkan, ya, menjauhkan antara diriku dengan kesalahan-kesalahan itu sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Itu ya. Dan semoga Allah menjauhkan antara belahan timur dan barat itu. Dan semoga Allah membersihkan aku daripada kesalahan-kesalahan, yaitu dosa-dosa, ya, sebagaimana bersihnya pakaian daripada kotoran, ya, bagaimana bersihnya pakaian daripada kotoran, dicuci, itu kan. Maka yang selanjutnya yaitu, ya Allah, basuhlah diriku, ya, dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa dengan air es ataupun air embun, itu ya. Nah, maka itu adalah sebagai doa yang pertama yang kita dapati daripada kitab, daripada sifat sholat Nabi. Nah, lantas yang kedua, ya, yang kedua adalah doanya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka dolamtu nafsi wa tarabtu bizambi faghfirli dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha ila anta la baika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laysa ilaika wal mahdi'u man hadaita anna bika wa ilaika la mahza minka illa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Kuhadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi sebagai seorang yang bersih daripada syirik, lagi berserah diri, dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah karena Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan, dan akulah yang pertama-tama berserah diri, yaitu menyerahkan diri, ya, di sini sebagai seorang muslim. Ya Allah,
Engkaulah sang raja di raja. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, dengan segala pujian hanya bagimu. Engkau Rabbku dan aku hambamu. Aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku akui dosa yang telah aku lakukan. Karena itu ampunilah semua dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku selain Engkau. Bimbinglah aku kepada sebaik-baik akhlak, sebab tidak ada yang dapat membimbing kepada akhlak-akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan hindarkanlah aku daripada akhlak-akhlak yang buruk, sebab tidak ada yang dapat menghindarkan akhlak-akhlak yang buruk dariku kecuali Engkau. Aku penuhi panggilanmu dan aku siap membuatmu senang, karena semuanya kebaikan berada di tanganmu, sedang keburukan tidak disandarkan kepadamu, dan orang yang diberi petunjuk. Nah, demikian doa yang kedua ya. Itu doa yang kedua daripada doa iftitah. Memang doanya di sini agak sedikit panjang ya, karena di sini banyak penjelasan-penjelasan. Nah, sebagaimana tadi artinya, keburukan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebab tidak ada keburukan di dalam perbuatannya, gitu ya. Nah, semua perbuatannya adalah baik. Artinya keburukannya itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tidak ada ya keburukan di dalam perbuatannya. Semua perbuatannya itu adalah baik. Karena ketika melakukan sesuatu perbuatan, maka itu hanya berporos pada 3 hal saja ya. Karena kemahaadilannya, karena karunia-Nya atau hikmahnya ya. Dan semua itu baik, tidak mengandung keburukan sedikit pun. Sesuatu yang dikatakan buruk karena menyandarkannya, berputus kepadanya. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dia adalah pencipta kebaikan dan keburukan. Nah, keburukan itu berlaku pada makhluk-makhluknya ya, bukan pada penciptaan dan perbuatannya. Karena itulah dia menyucikan dirinya dari perbuatan zalim. Ini artinya yang sebenar-benarnya ya. Jika dia Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada tempatnya, maka itu tidak menjadi buruk. Dengan begitu menjadi diketahui bahwa keburukannya itu tidak disandarkan kepadanya ya. Nah, Ibnul Qayyim melanjutkan, jika Anda berkata, kenapa dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan padahal itu adalah keburukan? Maka yang menciptakannya adalah haknya. Sementara dia Allah Subhanahu wa taala mustahil melakukan keburukan ya. Dan ini disifati demikian. Setiap keburukan yang terjadi pada makhluk terjadi karena tidak berasal daripadanya. Maka demikian bagian yang kedua itu ya. Dan selanjutnya adalah ini doa yang ketiga ya. Ini sama dengan bacaan yang di atas tadi ya. Hanya saja tanpa penggalan di sini. Anta Robbi wa ana abduka gitu. Dan seterusnya ya. Dan ini menambahkan penggalannya. Allahumma anta maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Ya Allah, Engkau sang raja di raja, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, dan segala puji hanya bagimu. Nah, ini adalah tambahan ya. Bacaan seperti di atas ya, seperti nomor 2 tadi, tetapi hingga bacaan wa ana awwalul muslimin gitu ya, sampai bacaannya wa ana awwalul muslimin.
ya, dan menambahkan bacaannya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi wa ahsanil amali la yahdi li ahsaniha illa anta wa kini syai'al akhlaqi wal a'mali la yaqi syai'aha illa anta. Ya Allah, berilah aku petunjuk kepada sebaik-baik pekerti dan sebaik-baik perbuatan, sebab tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepada yang terbaik dari kecuali Engkau, dan lindungilah aku daripada pekerti dan perbuatan yang buruk, sebab tidak ada yang dapat melindungi dari yang buruk dari kecuali Engkau. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ya, dan Ad-Daraqutni dengan sanad yang sahih itu. Nah, di dalam doa yang kelima adalah di antaranya Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau ya Allah dari segala kekurangannya. Kami senantiasa memuji-Mu. Teramat banyak keberkahan pada nama-Mu, karena setiap menyebut nama-Mu ditemukan segala kebaikan. Maha tinggi keagungan-Mu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain-Mu. Nah, demikian di doa iftitah yang kelima, gitu ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim, dan dia menilainya sahih, ya, serta disetujui oleh Az-Zahabi. Al-Uqaili di halaman 103, ya, di halaman 103. Dia berkata hadis ini diriwayatkan lebih daripada satu jalur dengan sanad-sanad yang baik. Hadis ini ditakhrij, ya, di dalam Irwa Al-Ghalil di nomor 341. Itu adalah doa yang kelima, ya, doa yang kelima. Atau beliau juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai bacaan ini juga bersabda, Inna ahabbal kalimi ilallahi an yaqulal abdu subhanakallahumma, gitu ya. Inna ahsana. Beliau juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai bacaan ini, maksudnya, ya, Inna ahabbal kalimi ilallahi an yaqulal abdu subhanakallahumma. Dan sesungguhnya perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan seorang hamba, Maha suci Engkau ya Allah, gitu ya. Itu yang baik. Sedikit tambahannya seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ke doa yang keenam, ya. Doa yang keenam. Doa yang keenam adalah, ini sama seperti bacaan yang sebelumnya nih, dengan menambahkan bila dibaca salah satu salat malam. Nah, yang ini nih seperti bacaan yang sebelumnya, ya, dengan menambahkan bila dibaca pada malam hari, pada malam ketika sholat malam, gitu ya. La ilaha illallah salasa, Allahu akbar kabira salasa. Jadi la ilaha illallah sebanyak 3 kali, terus Allahu akbar kabira sebanyak 3 kali, gitu.
Lantas yang ketujuh, Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya Allah, Maha besar. Allah Maha besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan Maha suci Allah di kala pagi dan petang, ya, bukrata wasila. Nah, ini seorang hamba, seorang sahabat, ya. Nah, seorang sahabat memulai sholat dengan bacaan ini nih sebagai doa iftitahnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, azibtulaha, azibtulaha, gitu kan. Futihat laha abwabu samai. Ajibtu laha. Futihat laha abwabu samai. Jadi aku kagum dengan kalimat ini, kagum. Aku kagum dengan kalimat ini sebab, ya, sebab pintu-pintu langit dibuka untuknya. Bagi siapa? Maksudnya bagi orang yang membaca tadi, Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, maka Rasulullah itu merasa apa ya? Ada suatu kebanggaan di situ. Ya, ada sahabat yang mendoakannya itu, maka beliau mengatakan ajiblah, hebat gitu. Karena apa? Karena futihat laha abwabus samai, gitu. Nah, sebab itu pintu-pintu langit dibuka untuknya, ya. Kalau dibuka untuk langitnya berarti doanya itu naik langit dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedelapannya adalah alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, gitu. Ya. Itu yang kedelapannya seperti itu. Ya, segala puji bagi Allah. Nah, dengan pujian yang banyak, baik, ya, dan diberkahi. Seorang sahabat yang lainnya memulai sholat dengan bacaan ini, bacaan yang tadi itu, ya, dengan bacaan yang tadi. Nah, sebagai doa iftitahnya, maka beliau Rasulullah SAW itu bersabda, laqad ra'aitu sunnai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Aku telah melihat ada 12 malaikat, kata Nabi begitu. Aku telah melihat ada 12 malaikat saling memperebutkan siapa di antara mereka yang membawa naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat aja memperebutkan tuh kepada orang yang berdoa iftitah seperti tadi, kata Nabi. Sehingga ada 12 malaikat memperebutkan untuk membawa doa itu ke langit. Itu maksudnya, ya. Kita masih terus berlanjut, tapi berhubung waktu kita sebentar lagi memasuki waktu sholat, ya. Jadi insya Allah untuk sementara doa-doa, ya, doa-doa iftitah ini kita cut dulu. Nanti selepas kita melaksanakan sholat, kita lanjutkan lagi, ya. Kita setuju, ya, begitu jemaah. Jadi kita stop dulu karena sebentar lagi kita memasuki waktu sholat. Nah, dan nanti insya Allah setelah kita melaksanakan sholat kita lanjut kembali, ya. Jadi sampai tadi ke doa yang ke-8, ya. Jadi insya Allah doa yang ke-9 nanti kita lanjut, ya, setelah kita melaksanakan sholat, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut kembali tadi yang
kita terputus taklim kita ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu mari kita sama-sama kembali duduk dan kita melanjutkan taklim kita yang sudah tertinggal tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Kita kembali lagi melanjutkan taklim kita yang tadi terputus ya. Insyaallah kita lanjut lagi pembelajaran yang ke-9 di bab iftitah ya, doa iftitah. Tadi sementara kita akan terputus untuk melaksanakan sholat dulu dan insya Allah kita kembali lagi untuk melaksanakan taklim ini di dalam perkara doa iftitah ya, yang kita pelajari daripada sifatus shalah an-nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir illa taslim ka'annaha taruha. Kita lanjut sekarang ke nomor yang ke-9-nya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan doa iftitah yang lainnya, yaitu diantaranya Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqqu wa qawluka haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqu wan narun haqqu was saatu haqqu wan nabiyuna haqqu wa Muhammadun haqqu. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu anta rabbuna wa ilaikal masir faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta muqaddimu wa antal muakhir anta ilahi la ilaha illa anta wala hawla wala quwata illa bika. Ya Allah, segala puji hanya bagimu. Engkau adalah cahaya langit,
dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkaulah yang terus-menerus mengurusi langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau penguasa langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau adalah Zat yang hak. Engkau adalah Al-Haq, yaitu Zat yang maha benar. Janjimu adalah hak, firmanmu adalah hak, pertemuanmu adalah hak, surga adalah hak, neraka adalah hak, hari kiamat adalah hak, para nabi adalah hak, Nabi Muhammad adalah hak. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku beriman, kepadamu aku kembali bertaubat. Demimu aku berdebat terhadap para pengingkarmu. Kepadamu aku mencari putusan hukum. Engkau Rabb kami, dan kepadamu tempat kembali. Karena itu ampunilah aku atas apa yang telah aku lakukan terhadapmu, apa yang aku lakukan di kemudian hari, apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku nyatakan secara terang-terangan, serta apa yang Engkau telah mengetahuinya daripadaku. Engkau adalah yang maha mendahulukan, yaitu orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau yang maha mengakhirkan orang yang Engkau kehendaki. Engkau Tuhan sembahanku, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Tiada daya dan kekuatan kecuali karena pertolonganmu. Demikian itu untuk bisa dilakukan doa iftitah di nomor yang ke-9 ya. Di nomor yang ke-9. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Awamah, Abu Daud, Ibnu Nasr dan Ad-Darimi ya. Diriwayatkan oleh mereka gitu. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sering membacanya pada salat malam. Nah, sama seperti ragam-ragam doa yang lainnya ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan gitu. Itu yang ke-9-nya, dan kita lanjut yang ke-10-nya, yaitu Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi was syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun ihdini limaha tulifa fi minal haqqi bi'ilnika innaka tahdi man tasam ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkaulah yang maha memutuskan apa yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu. Tunjukilah aku kepada kebenaran dalam apa yang telah diperselisihkan itu atas izinmu. Sesungguhnya Engkau menunjuki siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Demikian di nomor 10-nya ya, dalam doa iftitah. Maka kita lanjut lagi ke yang ke-11-nya. Beliau juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bertakbir 10 kali ya, bertahmid 10 kali, bertasbih 10 kali,
bertahlil 10 kali dan beristighfar 10 kali dan membaca Allahumma gfirli wahdini warzuqni wafini. Ya Allah, ampunilah aku, tunjukilah aku, berilah aku rezeki, serta selamatkanlah aku. Ini semuanya sebanyak 10 kali ya. Banyak 10 kali. Lalu beliau juga membaca Allahumma inni a'udzubika minad-diki yaumal hisab. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kesempitan pada hari hisab, yaitu hari perhitungan kelak. Ya, dibaca sebanyak 10 kali. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah ya, dan Abu Daud, juga At-Tabrani di dalam Al-Mu'zam Al-Awsat ya. Ini berasal daripada gabungan antara Al-Mu'zam Al-Awsat dan Al-Mu'zam As-Saghir ya, dengan sanad yang sahih. Dan yang satu lagi sanadnya hasan. Jadi yang satu sahih, yang satu sanadnya hasan ya. Gitu. Demikian yang ke-11, dan coba kita baca yang terakhir ya. Yang doa yang iftitah yang terakhir ya. Yaitu doanya Allahu Akbar salasa. Allahumma besar, ini sebanyak 10 kali ya. Zul malakuti, pemilik kerajaan, ini secara zahir dan batin tentunya ya. Wal jabaruti, keperkasaan. Wal kibriyai, kebesaran. Wal adomah, dan keagungan ya. Itu yang ke-12. Jadi yang ke-12 ini Allahu Akbar Zul malakuti wal jabaruti wal kibriyan wal adomah. Ya Allah yang maha besar, pemilik kerajaan, keperkasaan, kebesaran, dan keagungan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tayalisi dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Itu ya. Jadi semua sudah saya sudah sampaikan ada 12 doa iftitah yang tadi kita sama-sama pelajari, dan mudah-mudahan kita selalu ingat ya. Dan doa ini boleh dibaca yang mana saja, karena ini 12 doa iftitah ini semuanya yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh kita memilih tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang terakhir yang ke-12 ya. Itu diperbolehkan untuk membacanya. Jadi kalau sekarang hafalnya yang ke-1, yang apa-apa yang ke-1. Yang kedua, yang ketiga, yang keberapa aja. Nah, tapi selain doa yang di luar yang ini, yang 12 tadi, itu saya belum menemukannya, karena yang saya dapatin di dalam kitab Sifatus Shalat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu saya mendapatkan 12 ya. 12 untuk doa iftitah. Jadi boleh saja dibaca yang mana saja di dalam melaksanakan doa iftitah itu ya, karena ini awal dari kita sholat setelah kita takbir ya, sebelum kita membaca Al-Fatihah tentunya. Demikian ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan
ingatan yang kuat, sehingga ilmu yang kita pelajarin pada momen ini bisa kita ingat gitu ya, bisa ingat-ingat, juga kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam melaksanakan sholat. Maka doa iftitah ini boleh kita pelajari, kita ulang-ulang agar kita bisa melaksanakannya. Jadi boleh saja doa ini misalkan pada waktu subuh baca doanya di nomor yang 1 gitu kan. Terus nanti duhur coba doa iftitahnya yang kedua. Terus asar, maghrib bisa beda-beda gitu kan, itu diperbolehkan. Atau sudah merasa mantap, saya pakai doa iftitah yang ini saja. Selama ini berdasarkan kepada sifat salatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam at-takbir wa taslim ya. Insyaallah ini kita ada dasarnya. Tetapi kalau tidak mempergunakan doa-doa iftitah yang diajarkan Rasulullah SAW, saya tidak bisa menyampaikan ya, karena memang kita harus mengatakan bahwa qala Allah ya, dan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadi pedoman kita. Alhamdulillah, sahabat pillah, demikian yang bisa sampaikan di momen taklim kali ini. Mudah-mudahan keberkahan bersama kita dan Allah terus mencurahkan kepada kita agar kita diberikan keistiqomahan di dalam melaksanakan kegiatan taklim ya. Karena suatu ilmu tanpa kita pelajari, tanpa kita kejar, tanpa kita baca, tanpa kita cari, tentunya kita nihil saja ya, sia-sia. Tapi kalau ilmu itu memang harus kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya, dan setelah itu bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi doa iftitah ini adalah suatu amal wajiban ya, kewajiban, karena sholat ini kan suatu kewajiban, yang maka di dalam kewajiban kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat, maka Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah menyampaikan juga kepada para sahabat tentang doa-doa iftitah ini ya, karena ini semua adalah untuk kita. Insya Allah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di momen ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan thalabul ilmi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.